Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarmu hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat kan untuk selalu belajar. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya, agar kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Nah, anak-anak, sekarang kamu buka bukumu halaman 44. Sudah siap? Yuk, mari kita baca bersama. Udin merayakan ulang tahun. Ia mengundang semua teman satu kelasnya. Teman-teman akan dijamu makan siang di rumahnya. Nah, Udin berulang tahun, teman-temannya akan diajak makan siang di rumah Udin. Mari kita amati teks percakapan berikut ini. Udin berkata, "Selamat datang ya teman-teman, aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini?" Kemudian Lani menjawab, "Iya, sama-sama Udin. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai?" Kemudian Udin menjawab, "Yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu?" Kemudian Edo menjawab, "Baiklah Udin, sebelum minum kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doanya?" Nah, kemudian Benny menjawab, "Biar aku saja. Sebelum minum mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai." Ya, anak-anak, apa isi percakapan Udin dan teman-temannya tadi? Ya, mereka membahas tentang ulang tahun Udin. Nah, di dalam ulang tahun Udin ini yang diundang ibu guru dan teman-temannya. Nah, sambil menunggu ibu guru, Udin mengajak teman-temannya untuk minum. Tetapi Edo menyarankan agar sebelum minum harus berdoa dulu. Nah, bagaimana dengan anak-anak semuanya? Apakah kalian juga berdoa dulu sebelum makan dan minum? Iya, harus ya anak-anak ya. Sebelum makan dan minum kita harus berdoa agar apa yang kita makan, apa yang kita minum dapat bermanfaat untuk tubuh kita, menjadi sumber tenaga, membantu kita untuk tumbuh dengan makanan tersebut. Kemudian makanan yang kita makan menjadi berkah ya anak-anak ya. Kita harus berdoa dulu sebelum makan. Kemudian bagaimana aturan makan yang bagus, yang benar? Nah, aturan makan yang benar yaitu anak-anak harus menggunakan tangan sebelah apa? Sebelah kanan ya, menggunakan tangan kanan sebelum makan. Menggunakan tangan kanan sebelum makan berdoa. Kemudian jangan lupa juga tangannya harus dicuci supaya bersih. Nah, kebiasaan itu harus kamu lakukan di rumah ya. Ya, lanjut anak-anak. Nah, kemudian ayo membaca. Bacalah kalimat tanya berikut dengan nyaring. Nyaring itu artinya keras. Nomor 1, naik apa tadi ke sini? Nomor 2, siapa yang diundang Udin? Nomor 3, pukul berapa acaranya dimulai? Nomor 4, di mana ibu guru ya? Nomor 5, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Nah, kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Kalimat tanya itu digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, kalau kita ingin bertanya pada orang lain, kita harus menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya harus menggunakan apa? Kata tanya. Kemudian dalam kalimat tanya juga harus ada tanda tanya. Seperti apa tanda tanya? Bisa kamu lihat di
kalimat nomor 1 sampai nomor 5 yang paling akhir. Nah, itu namanya kalimat tanyanya itu. Nah, tandanya itu, nggih, ada tanda tanya. Kemudian lanjut halaman 46. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, ada gambar kue ya anak-anak ya. Berdasarkan gambar yang kamu amati, tuliskan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Nah, anak-anak mari kita mengingat kembali, apa digunakan untuk apa? Untuk menanyakan sesuatu. Contoh, apa yang kamu makan? Apa yang kamu bawa? Nah, itu menggunakan kata apa untuk menanyakan sesuatu. Kemudian siapa? Siapa untuk menanyakan orang, ya. Siapa yang kamu ajak itu? Siapa yang kamu undang? Nah, siapa namamu? Nah, kemudian di mana? Di mana untuk menanyakan tempat. Di mana rumahmu? Di mana sekolahmu? Sekolah saya di SDN Bulu Kantil Surakarta. Kemudian di mana tempat tinggalmu? Nah, di mana rumah nenekmu dan sebagainya. Kemudian bagaimana? Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara. Nah, kemudian kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan kita akan piknik? Nah, kita akan piknik bulan depan misalnya. Kapan kamu lahir? Oh, saya lahir pada tanggal 18 bulan Februari tahun 2005 misalnya. Kapan kita akan pergi ke rumah nenek? Nah, kemudian mengapa? Mengapa digunakan untuk menanyakan sesuatu alasan, ya. Mengapa kamu tidak masuk sekolah? Karena saya sakit gigi. Mengapa kamu menangis? Karena saya jatuh dari sepeda. Misalnya seperti itu. Nah, anak-anak, tugasmu di rumah kamu menulis, ya, kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut menggunakan kata apa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kamu kerjakan di buku tugasmu, minta dibimbing orang tuamu ya. Nah, selanjutnya setelah itu kamu melanjutkan membaca halaman 47. Ayo membaca. Udin dan teman-teman berdoa sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Tentu anak-anak juga berdoa, ya, kalau akan melakukan suatu kegiatan. Mau makan juga berdoa menurut agamamu masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Ya, misalnya saat hari raya Idul Adha. Nah, orang yang beragama Kristen membantu dalam apa anak-anak? Dalam membagi hewan kurban, boleh membantu. Kemudian saat hari raya Natal misalnya, yang Islam membantu menjaga gereja, parkirnya supaya tidak apa anak berdesakan, menjaga keamanannya dan sebagainya. Kemudian saat temanmu yang beragama lain menjalankan ibadah, kamu tidak mengganggu, kamu mempersilahkan, itu merupakan wujud dalam menjaga persatuan dan kesatuan dalam menjalankan ibadah, menunjukkan persatuan. Kemudian anak-anak selanjutnya, nah, halaman 48. Di dalam halaman 48
ada kegiatan anak yang sedang melaksanakan ibadah sholat. Nah, menghormati temanmu yang sedang melakukan sholat. Sekarang coba kamu tuliskan kegiatanmu pada tabel berikut. Nah, misalnya agamamu Islam, nomor 1 sampai nomor 6. Agama Islam, kegiatanmu apa saja? Ibadah yang sudah kamu lakukan di rumah, misalnya sholat, kamu tulis nomor 1 sholat. Kemudian puasa, kamu tulis puasa. Atau melakukan zakat, ditulis zakat. Kemudian yang beragama Kristen, misalnya kegiatannya apa? Pergi ke gereja, tulis pergi ke gereja, berdoa atau membaca Alkitab. Kemudian atau melaksanakan bakti sosial dan sebagainya. Tuliskan 6 kegiatan ibadah yang telah kamu lakukan sesuai ajaran agamamu. Nah, setelah kamu tulis di buku tugasmu nomor 1 sampai 6, kamu bacakan ibadah yang sudah kamu lakukan, ya. Kamu kirim videonya ke Bu Guru. Ibadah apa saja yang sudah kamu lakukan, dikirim ke guru agamamu masing-masing. Sudah punya nomornya kan? Nah, nomor 1 sampai 6 kamu kirim ke guru agamamu ibadah yang sudah kamu lakukan. Selanjutnya halaman 49. Bacalah percakapan pada gambar berikut dengan nyaring, ya. Nah, Siti berkata, hati-hati memotong kuenya, jangan sampai tanganmu terluka. Nah, kemudian Dayu berkata, hati-hati meniup lilinnya ya Udin, mata akan terasa perih jika kena asapnya. Nah, saat ulang tahun Udin, teman-temannya Udin berkata seperti itu saat Udin akan memotong kue. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman pada gambar tersebut? Apa anak-anak? Betul, memotong kue. Pukul berapa kegiatan itu berlangsung? Pukul berapa anak-anak? Nah, ada bilangan berapa saja yang kamu lihat? Ada bilangan 1 sampai 12 bukan? Nah, sehari semalam ada 12 jam. Nah, saat Udin meniup kue ulang tahun itu menunjukkan pukul berapa ya teman-teman? Nah, mari kita pelajari tentang jam berikut ini. Jadi, dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1. Penulisan diteruskan ke pukul 13 hingga pukul 24. Pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Perhatikan kembali gambar berikut. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Ditulis ya, pukul 14.00. Jadi artinya pukul 14.00 itu sama dengan jam 2 siang. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17.00. Artinya jam 5 sore. Ya, gambar jam yang ketiga. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20. Ditulis pukul 20.00. Artinya jam 8 malam. Ya, jarum pendek menunjuk angka 8. Ya, anak-anak ya. Kemudian yang gambar nomor 1 tersebut, ya, kamu amati lagi. Jarum pendek yang berwarna merah menunjuk angka 2, jarum panjang tepat di angka 12, artinya pukul 14.00 atau jam 2 siang. Kemudian yang bawahnya jarum pendek menunjuk angka 5. Jarum panjang menunjuk angka 12.
Artinya jam 5 sore atau ditulis pukul 17.00. Lanjut, tugasmu di rumah, tulislah tanda yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan tepat. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul berapa? Mari kita pelajari bersama. Pukul berapa ya anak-anak itu? Kalau malam menunjuk angka 9, berarti pukul 21.00. Kemudian yang berikutnya sore, diberi tanda sore, jarum pendek menunjuk angka 3, jarum panjang di angka 12, berarti pukul 15.00. Kemudian yang jam nomor 3 itu siang, berarti jarum pendek di angka 12, jarum panjang di angka 12, pukul 12.00. Kemudian selanjutnya jarum pendek menunjuk angka 11, jarum panjang di angka 12 malam. Kalau malam berarti pukul 23.00. Kemudian bawahnya ditulis sore, jarum pendek menunjuk angka 4, jarum panjang di angka 12, berarti pukul 16.00. Yang ini tidak usah kamu kerjakan, hanya dipelajari saja. Jadi tugasmu tadi ya anak-anak, yang pertama yaitu ini membuat kalimat berdasarkan gambar berikut dengan kata tanya apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Selanjutnya tugas yang kedua, menuliskan ya di buku agamamu kegiatan berikut sesuai ajaran agama yang kamu anut ya. Kegiatan ibadahmu apa saja, sejumlah 6. Dikirim ke guru agamamu masing-masing ya. Anak semangat belajar ya. Demikian yang dapat Bu Irma sampaikan. Semoga anak-anak dapat menerima dengan baik. Di rumah minta dibantu orang tuamu, dibimbing orang tuamu untuk belajar ya. Anak-anak, sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.